Halo semuanya, pada kesempatan hari kali ini saya akan mewawancarai salah satu perwakilan dari vendor untuk karya ilmiah saya yang berjudul Persepsi Vendor terhadap Efektivitas Sistem E-Invoice dalam Proses Penagihan Pembayaran. Nah, halo Kak. Halo. Nah, boleh disebutkan nama perusahaan dan juga jabatan sekarang serta lama menggunakan sistem e-invoice ini. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Joshua. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang shipping dan jabatan saya staff invoicing. Lama menggunakan e-invoicing ini kurang lebih 2 tahun. Oke, berarti sudah cukup lama ya pengalaman yang dirasakan gitu dalam e-invoicing ya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana kakak dan perusahaan memperoleh informasi awal tentang sistem e-invoicing? Informasi awal diberikan secara langsung melalui email dari klien, dan untuk pelatihan awalnya itu dilakukan melalui online via Zoom. Oke, berarti itu full langsung tata cara penggunaan, ada tutorialnya gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih pendapat kakak tentang kemudahan penggunaan sistem e-invoicing? Pendapat saya memang lebih mudah melalui sistem e-invoicing ini, tapi masih ada beberapa yang harus ditingkatkan karena masih sering terjadi error. Oke, selanjutnya nih, menurut kakak e-invoice mempercepat proses penagihan dan proses pencairan pembayaran nggak? Ya, lebih cepat karena notifnya itu langsung masuk ke user dari klien tersebut. Oke. Kalau boleh tahu, kalau secara manual dulu itu berapa lama proses pencairan, dan sejak menggunakan sistem e-invoice ini jadi berapa lama? Secara manual 20 hari kerja dan secara invoicing 14 hari kerja. Oh, berarti lumayan menghemat waktunya, lumayan agak jauh ya. Oke, selanjutnya bagaimana e-invoice mempengaruhi akurasi dan kelengkapan dokumen penagihan? Sangat mempengaruhi karena apabila ada satu dokumen pendukung yang tidak terupload, dia tidak akan bisa melakukan penagihan. Oke, berarti sangat membantu ya. Jadi ketika ada salah satu yang nggak ada, berarti dia nggak mau terupload gitu ya. Berarti cukup membantu ya. Oke, selanjutnya sejauh mana sistem ini membantu mengurangi resiko kesalahan administrasi? Resiko kesalahan tetap pasti masih ada secara sistem. Tapi untuk melakukan revisi itu jauh lebih cepat karena tinggal dapat notis dari klien atau dari user, kita langsung bisa revisi di hari yang sama. Oh, berarti jauh berbeda dengan proses manual ya. Kalau proses manual kan dulu kita harus kirim balik invoice-nya, kalau ini bisa dilakukan pada hari yang sama. Ya. Oke, berarti sangat efektif ya teman-teman. Oke, selanjutnya tadi kan udah memberitahu nih apa aja manfaat yang dirasakan gitu kan. Selanjutnya ada nggak sih kendala secara teknis atau non teknis yang pernah kakak alami dalam penggunaan e-invoice ini? Kalau kendalanya itu biasa jaringan internet, karena jaringan internet sangat berpengaruh untuk sistem dan adanya maintenance pada server aplikasi tersebut. Oke, berarti secara nggak langsung saat ini kendalanya hanya di internet aja ya, dan maintenance ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kakak menyelesaikan kendala tersebut? Apakah dengan kendala-kendala tersebut itu ada bantuan atau support dari pihak klien kah? Ya, biasanya kalau website tersebut tidak bisa dikunjungi, tidak bisa diakses, kita biasanya langsung telepon ke user atau ke klien gitu. Dan biasanya memang kendalanya rata-rata karena maintenance, jadi memang harus menunggu untuk servernya diperbaiki. Oh, berarti kalau emang dibawa under maintenance berarti memang harus menunggu solusinya ya? Ya, kurang lebih nggak sampai 1 hari sih biasanya. Oh, berarti masih cukup suportif lah ya menunggunya ya. Oke, selanjutnya itu apakah penggunaan sistem e-invoice mempengaruhi pencatatan piutang di perusahaan kakak? Secara langsung enggak, karena kita menggunakan sistem yang berbeda untuk pencatatan piutang. Berarti dalam pembuatan invoice dan pencatatan piutangnya itu berbeda ya, berbeda tempat dan aplikasi ya. Oke, selanjutnya bagaimana sistem e-invoice mempengaruhi pengelolaan arus kas di perusahaan kakak bekerja? Untuk
arus kas, pengelolaan arus kas jadi lebih terkontrol. Jadi karena kita tahu pasti kapan pihak klien akan bayar untuk tagihan tersebut. Berarti kita nggak harus, kalau dulu manual kan nggak ada tanggal pastinya lah ya, kita harus dapat pembayaran kapan, nggak bisa tahu juga gitu kan. Tapi kalau misalnya secara invoice ini berarti udah ada nih tanggal-tanggal pastinya ya. Berarti itu nggak ada PHP lagi ya. Oke, selanjutnya menurut kakak nih, apa yang perlu ditingkatkan dari sistem e-invoice ini? Yang ditingkatkan tentunya websitenya, karena masih sering ada maintenance dan error. Dan saya harap sih pihak klien bisa memperbaiki untuk website supaya lebih gampang diakses juga. Supaya membantu juga ya dalam segala prosesnya ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah kakak sebagai pengguna sistem e-invoice ini merekomendasikan sistem ini kepada perusahaan lain? Ya, saya sangat merekomendasikan karena dari proses awal pembuatan invoice sampai proses penagihan itu jauh lebih cepat semuanya dan mengurangi resiko kesalahan juga. Dimana di tahun-tahun sekarang ini semuanya eranya udah digital ya. Jadi mau nggak mau pihak klien atau pihak vendor yang tersebut sendiri juga harus menggunakan kemajuan teknologi yang ada untuk mempermudah proses penagihan. Ya, berarti benar sih, karena kan kita sekarang udah di era digital ya, jadi nggak mungkin kita berada pakai manual semua gitu juga, karena selain memakan waktu yang lebih banyak, memakan biaya yang lebih banyak juga sih untuk proses pengiriman, apalagi kalau revisi gitu kan. Sedangkan kalau menggunakan sistem invoice ini udah menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya operasional ya kan, yang tadinya harus ada biaya pengiriman invoice gitu, tapi semenjak penggunaan sistem ini mungkin bisa memangkas, bahkan mungkin udah nggak ada lagi biaya operasional untuk pengiriman invoice ini gitu ya. Berarti secara keseluruhan kakak sangat merekomendasikan lah ya penggunaan ini ya. Oke, begitu kita cakap, terima kasih.